Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di sesi belajar podcast. Seperti biasa, karena kita masih belajar, jadi rileks saja. Cuman sebelajarnya belajar, kita tetap harus memberikan apa yang bermakna, sesuatu yang baik lah untuk penonton kita. Oke. Baik, selamat datang tamu kita, Bro Irfan dan Bro Rafli. Ya, Oke Saya bro. kok takut ke kalian ya. Bawa apa kalian ini? gak ada sih mas. Kami cuman bawa. Kurang nyaring Anda. Oh, kalau nyari mas. Kami cuman bawa apa ya? Bawa Bawa perasaan ya. ya, bawa perasaan. Ya, gimana? Bro Irfan kabarnya sekarang? Oke, alhamdulillah ya. Ya bro, untuk pagi hari ini menjelang Pagi, siang siang, sekarang. ya pagi menjelang siang maksud saya. Kondisi cuaca kelihatannya lagi mendung ya. Sama dengan suasana hati saya seperti itu. Oke. Lagi rapuh, Jok bapak-bapak. So, bapaknya jelas banget ya mas. lagi rapuh. Eh, Gimana itu rapuh? Gimana itu? Apa penjualan? Ya, Bro Irfan ini apa, Bro? Kenalkan ke penonton. Ya sebenarnya kalau saya itu orang biasa ya bro ya. Ya, kerjaannya Cuman lah, kerjaannya. aktivitas setiap hari ya di dunia marketing seperti Hmm. itu. Dunia marketing di bidang gadget handphone dan gadget seperti itu. Alhamdulillah ya. Mengapa suasana itu mendung karena market sekarang itu tidak stabil sekarang itu. Lagi bingung ini. Ngikut ya. Iya. Sudah. Mungkin dari pengalaman itu nanti ada beberapa poin yang bisa kita uh, bagikan kepada penonton kita lah. Iya. Sebelum lanjut, Oke. Bro Rafli dulu. Kenapa mas? Dengan saya. Anda kenapa ada di sini? Ya pertama saya ngundang Anda. Iya. Yang kedua, saya rasa podcast ini akan menambah keilmuan saya juga, pengalaman dan banyak lagi timbal balik yang akan saya dapatkan. Sangat merendah ya beliau. Beliau adalah anchor FF. FF. Ya betul, saya Hanker FF sejak tahun berapa ya, 2019. Bro Rafli sekarang lagi di mana? Ya lagi di sini mas. Maksudnya apa kuliah atau gimana gitu? Kebetulan Kan saya penonton kita nggak tahu. Oke, kebetulan sekarang saya lagi kuliah teman-teman sekalian di Universitas Anokoya. Ya, universitas ya sekarang ya. Ya sudah universitas mas. Jadi ya alhamdulillah sih saya masih sempat apa ya istilahnya ya, masih ngelola waktu universitas saya, sekolah kampus saya jadi universitas begitu mas. Oke. Ya, itu merupakan satu pencapaian yang patut kita banggakan lah Betul. di alma mater kita. Karena untuk kasus di desa-desa, apalagi di daerah pelosok seperti di Semenep, anggaplah gitu pelosok gitu, Mm-mm. itu ya merupakan sesuatu pencapaian. Tetapi sebagai orang sini kita tetap tidak boleh berpuas diri, tetap Betul, harus betul. upgrade. Itu menurut saya sama seperti di sini tempat ini di lembaga kita tercinta An-Najah, di mana tempat podcast ini sedang berjalan. Ya, tidak ada henti-hentinya belajar. Betul, betul. Betul itu bos. Lanjut ke Bro Irfan tadi. Bro Irfan ini kita undang pada hari ini untuk membahas seputar eh, gimana antara hubungan dunia kerja dan dunia pendidikan. Eh, Seperti podcast sebelumnya kita tahu Bro Irfan ini memang bakat ekonomi sejak sekolah gitu. Nah, pertanyaannya kembali saya ulang, apakah itu membantu minat ekonomi yang waktu sekolah ke pekerjaan yang sekarang? Itu apa membantu atau sekarang malah ketemu aja ngawur atau gimana sih? Oke ya gini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Hmm. sudah memberikan waktu kepada saya untuk berjumpa lagi. Walaupun ya perjumpaan kita kadang-kala membosankan ya biasa. Setiap saat saya melihat Anda. Iya, kadang-kala membosankan, bikin emosi seperti itu.
Gini ya bro, ketika berbicara berkaitan dengan pekerjaan dan hubungannya dengan dunia pendidikan seperti itu. Ketika ditarik benang lurus, saya rasa anggaplah benang lurus walaupun kadang-kala agak bengkok-bengkok dikit kan biasa. Ya, pendidikan dengan pekerjaan yang memang fak ya, fak gini bukan fak saya dari dulu memang suka dalam dunia ekonomi. Hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan. Bahkan semenjak saya sekolah dulu karena kita satu kelas ya. Oke. Walaupun saya mau mengejar beliau itu cukup sulit ya. Betul. Saya belajar tiap hari full, tetap saja kalah saya itu. Kok bisa? Kurang hoki mas. Iya, kurang hoki. Padahal di kelas dia tidur. Iya. Iya. Oke. Ya nggak tahu juga ya. Gimana itu? Maksudnya cukup membantu gitulah minat ketika kita SMA sama dunia bekerja, berarti itu sangat berhubungan gitu ya. Mas Ya, ya? ada korelasi besar sebenarnya seperti itu. Mungkin sampean punya pertanyaan. Sekarang kan Anda belum bekerja Oke, sekarang. betul. Masih udah pengalaman sekolah dasar, udah selesai, terus sekarang menjalani masa kuliah. Apa yang tergambarkan dari keterangan Bro Irfan Ya, tadi? mengenai minat tadi mas. Tadi masnya juga dari segi pekerjaan kan sesuai sudah kan dengan Ya, betul. minatnya sejak masih di bangku sekolah. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya mas, bagaimana misalnya nanti keadaan memaksa kita untuk bekerja apa adanya, bahkan yang itu sudah apa istilahnya mas, tidak sesuai lah dengan minat kita. Bagaimana itu mas? Sebenarnya gini ya, saya bahas dari awal aja dulu. Seorang laki-laki itu kemampuan pola berpikirnya itu bisa dilihat dari semenjak kita SMA, anggaplah SMA kelas akhir seperti itu. Oke. Usia 16-17 mungkin. Berbeda dengan perempuan. Mengapa perempuan itu lebih kreatif sejak dini? Karena memang hormonnya berbeda seperti itu ya. Berkaitan dengan pekerjaan ya bro ya. Iya mas. Kadang-kala kita mampu di ekonomi karena tuntutan pekerjaan kita jadi ngampelas. Ah, Bisa betul. ngampelas Ya, bisa yang begitu. bisa dikerjain itu Iya. sementara gitu. Ya itu. Pertanyaannya apa sih? Ya bagaimana misalnya kita Apa harus tetap ya maksain apa harus sesuai bisa jurusan? Oh, iya. atau gimana gitu mas? Kadang-kala kita itu pertama punya bakat bawaan ya mas ya. Oke. Punya bakat bawaan. Terus yang kedua ada bakat yang bisa kita gali seperti itu. Terus yang ketiga ada bakat itu diperoleh seiring berjalannya waktu. Ya. Oke. Kalau memang basicnya sampean, anggaplah sampean itu basicnya Komputer lah. komputer ya, Suka komputer. suka komputer. Dan keadaan ketika masuk dunia pekerjaan, untuk mencari pekerjaan komputer itu kadang-kadang kan sulit. 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 Jadi kita adanya sih, kita bekerja ini. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, bakat ketika kita dalam perjalanan. Tidak boleh tidak ya, kita harus Oh, bisa. berarti sampean juga tidak langsung terjun di jualan dulu. Ya betul. Apa kira-kira yang agak bisa menggambarkan statement itu? Kerja apa dulu? Pernah nge-Grab kayaknya. Ya sebelum Ya, sebelum saya masuk ke marketing, karena memang sesuai dengan pertanyaan sampean tadi. Karena sudah tuntutan uang nggak punya, mau pulang malu, saya nge-Grab dulu mas. Grab ya, Grab penghasilan 20.000 40.000 gas hajar. Jadi sesuai, itu berarti bakat, bukan bakat sih, apa, kita belajar di perjalanan seperti itu. Karena sudah tuntutan, kita tidak boleh tidak harus menghadapi keadaan makan seperti lah, itu harus ya, makan. harus makan. Mau cari komputer, pekerjaan komputer, anggaplah teknik informatika seperti itu, keadaan tidak menguntungkan kita kan ya. Jadi yang ada wis hajar aja selama kita mau berusaha kan seperti itu. Betul mas.
Ya kalau saya sendiri memang bisa dibilang tidak linear. Apa yang Mm-mm. saya jalani sejak sekolah di SMA, Mm. saya itu kan agak apa yuk, kalau boleh sombong lah, agak polimet lah, bisa banyak hal gitu. Ah, Eh, dan ketika dalam perjalanannya memang saya terseret di ranah formal, di bahasa kebanyakan. iya betul. Dan sejak mondok kampus memang unggul di masalah bahasa-bahasa Iya, kayak gitu. Akhirnya kuliahnya bahasa Arab. Cuman anehnya sekarang saya bergelut dengan komputer iya. seperti ini. Berarti Iya, punya yang punya bakat bawaan memang. eh, sebetulnya gini, itu dibutuhkan masyarakat gitulah. Hmm. Entah kenapa alam itu si alam ya. Masyarakat itu meminta saya sering betulin komputer, elektro Ah, juga. Jadi saya bukan terpaksa ya, kasihan gitu. Jadi saya hmm. belajar toh juga bisa walaupun agak ruwet dikit gitu. Memang Hmm. ruwet kerjaannya kayak gini. Cuman ketika ada orang yang terpuaskan karena kita bantu itu ada apa ya, kebahagiaan tersendiri lah, Hmm. altruis, altruis kayak gitu ya. Hmm. Itu kalau di pengalaman saya. Jadi mungkin saya bisa mewarnai itu. Hmm. Permintaan orang ya saya kerjakan kayak gitu. Oke. Gimana? Bahagia berarti ya. Jadi bantu orang bahagia bos ya. Kalau tidak marah-marah orangnya saya bahagia. Kalau masih cerewet ya enggak lah ya. Ya, namanya juga manusia, Mas, kan. Setiap manusia itu kan beda-beda. Hmm. Heeh. Ya itu sih. Mm-mm. Gimana? Perasaan sementara itu ada gambaran seperti apa ketika mendengar cerita dari teman-teman yang udah lebih dahulu gitu, yang bisa dibagikan sama penonton. Kalau kamu ingin mengatakan apa gitu, di fase sekarang yang masih pencarian lah gitu kan? Ya, intinya bagi teman-teman sekalian jangan berhenti untuk berjuang mencari pekerjaan, dan bagi yang masih sulit ya, Kok seperti closing statement Anda ya ya? maklum, Biasa. Mas. Mau klimaks. Ini bukan, ini pengalaman pertama, itu jujur pengalaman pertama, Mm-mm. diskusi sambil ngomong. Jadi ya mohon dimaklumi aja. Ya nggak apa-apa lah, namanya aja belajar podcast. Betul. Salah ya ya gitulah, salah gitu biasa. Nggak, artinya gini, sekarang itu kamu setelah mendengarkan cerita dari para pendahulu yang sekilas itu beda generasi kayaknya Iya, bos. Iya, betul. beda, Mas. Gen Z sama Gen apa gitu, Gen beda X. kan. Kita kan 9596 lah, Iya. dia 2003. Tiga. Cukup ada gap yang jauh gitu. 90-an sama Di 2000-an. 2000-an Iya gitu. betul. Jadi saya banyak belajar sebetulnya sama anak-anak yang seusianya dia, Hmm. terutama di dalam perkembangan dan juga keuletan mereka ngulik teknologi itu cukup canggih lah Iya gitu. betul. Cuman dari cerita saya sama ini, Oke. hujan ini, semoga tidak rusak suaranya. Badai. Enggak ada, gampang. Eh, cuman dari ceritanya ini sama saya tadi, tamu kita ini, Hmm. kira-kira kamu akan mengambil keputusan apa? Toh dalam dunia teknologi kamu sudah lebih mumpuni sepertinya. Oke. Misalnya gini, misalnya keadaan tidak mumpuni ya, Mas. Ah. Kalau saya pribadi, untuk pada saat ini tapi kan, Hmm. yang penting dapat uang, yang penting cuan gitu kan. Penting tuan. Ya. Baik nanti misalnya tidak sesuai dengan apa yang saya mau kerjaannya, yang penting intinya cuan, karena balik lagi uang bisa bikin kita bahagia. Ya tanpa uang jujur kita nanti Ya, miskin dan semacamnya gitu. saya ada merupakan manusia yang sering bermasalah dengan itu. Prematur. Prematur dalam keuangan. Iya, saya sering nelpon malam-malam kepada Anda sebagainya. Itu karena memang saya gagal dalam menata finansial. Cuman makin ke sini saya makin belajar, ternyata ada rumusnya, kata diskusi kita Iya. yang kemarin tuh ya, ada prioritas Ada, kayak gitu ya. iya, betul. Nah, beralih ke dunia kerja, tadi dari dunia kerja kita coba mau melihat gimana seharusnya pendidikan menurut orang yang sudah bekerja. Saya kan aktif di kantor, Oke. Betul, jadi tidak betul. mungkin lebih tahu daripada orang yang ada di lapangan. Iya, Oke. betul. Menurut sampean, seharusnya pendidikan itu kayak apa? Sebenarnya seperti ini bos ya. Yang dihadapi memang Iya, seperti apa? saya gitu? panggil bos saja Oke lah. biar lebih punya ikatan seperti itu. Oke, bos. Berbicara pendidikan ya, pendidikan sebenarnya itu penting. Mm. Bagaimana nanti meningkatkan kualitas, terus kemampuan secara personal, kemampuan secara komunikasi, baik di sekolah maupun di lingkup sosial seperti itu.
ketika dilihat dari kacamata korelasi antara pekerjaan, dengan pendidikan ataupun pendidikan secara umum, semuanya itu ada ikatan. Berhubungan lah Iya, gitu. berhubungan. Bagaimana nanti kita itu ada di sekolah, bagaimana nanti kita itu berkembang di sekolah, itu pasti dirasakan di dunia sosial, di dunia pekerjaan seperti itu. Oke. Oh ya, berarti itu sejalan dengan beberapa podcast yang saya pelajari. Karena sekolah itu nggak hanya belajar materi Ya, katanya, tapi betul. belajar gimana kayak ditipu temen atau Ya, ada pelajaran seperti itu kan, di iya, prank sama temen kayak iya. gitu. Nah, di situ pelajarannya. Heeh. Eh, Kalau dari pandangan Bang Rapli yang masih kuliah, kan jembatannya Oke. ke pendidikan dasar, kuliah, terus kerja gitu. Hmm. Gimana sekarang itu? Jadi gimana ya Mas? Kadang saya ngerasa kalau misalnya kata Masnya tadi kalau pendidikan itu ada korelasinya kan dengan Iya, betul. pekerjaan. Kadang saya mikir gini, eh, syarat untuk bekerja gitu kan. Salah satunya adalah pengalaman, Iya, Oke. betul. bukan skill. Karena yang kita tahu bersama kalau syarat-syarat pekerjaan di negara kita tentunya itu agak nggak ngotak gitu loh, Mas. Ya bagaimana itu Mas? Maksudnya kan kata Mas tadi itu ada korelasinya, oke lah Ya, karena kan sensor ini. eh, karena kan memang kata Mas tadi kita juga butuh akan pendidikan, tapi Iya, betul. kenapa ketika di pekerjaan itu yang lebih diutamakan pengalaman kerja, sedangkan kan kita mau ngelamar kerja gitu loh Mas. Iya, iya, Mana itu betul. Mas? Sebenarnya seperti ini. Kita kembali ke personal pribadi kita. Oke. Bagaimana secara kemampuan kita, bagaimana kualitas kita, seperti itu. Karena dalam dunia pekerjaan itu tidak hanya melulu soal pengalaman. Ya, Mm-mm. ada yang namanya fresh graduate, ya, itu untuk lulusan baru. Ada yang namanya sistem manajemen training, itu sama khusus lulusan baru. Dia baru awal Hmm. untuk bekerja, dia masuk di perusahaan itu, dia akan di training. Oke. Memang perusahaan mencari lulusan baru, bukan orang yang berpengalaman. Pertama itu. Oke. Terus. Terus yang kedua, memang dalam perusahaan ada juga yang namanya pengalaman. Oke. Jadi kalau semisal sampean pengalaman di bidang bisnis, marketing, ketika masuk di bidang itu, saya rasa lebih mudah. Itu apa ya? Kok bisa orang yang muda-muda itu apa pertimbangannya perusahaan biasanya apa, Bro? Iya Mas, karena kita ketahui bersama Apa bahwa itu naganya ya bagaimana? Gen Z itu kan katanya Iya. sekarang banyak yang nganggur gitu kan. Mm-mm. Gara-gara salah satunya syarat untuk masuk kerja kata mereka ya Mm-mm. agak tidak ngetak gitu. Tidak ngotak ya. Ya. Ya gini, sejauh pengalaman, Oke. sejauh pengalaman saya, mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya juga sama dulu. Saya berawal dari bawah. Hmm. Saya bekerja tanpa pengalaman. Saya bekerja masuk melamar di beberapa perusahaan juga gak terima karena tidak Belum ada ada. pengalaman. Ya, cuman yang perlu digarisbawahi, ada pekerjaan yang memang butuh pengalaman. Ada pekerjaan yang membuka itu fresh graduate. Ada juga pekerjaan yang membuka manajemen training. Jadi sebelum kita bekerja kita di training Training dulu dulu, ada. ada. Oh, jadi pintar-pintar milih gitu Iya, ya. Cari-cari betul. gitu ya. Jadi kalau kita mau melamar pekerjaan cuman posisinya bukan fresh graduate ataupun manajemen training, ya kita kesulitan karena kita nggak punya pengalaman. Nah itu kita Balik harus lagi pandai ya. ke itu ya Mas. Misalnya kata Mas tadi juga ada beberapa perusahaan yang Iya. ada trainingnya tadi. Heeh. Kenapa masih banyak teman-teman kita yang Gen Z terutama Yang itu nganggur ya, yang Mas ya? nganggur betul Mas karena ini setahu saya kan nggak terlalu banyak cari perusahaan-perusahaan yang Iya, ini kan. betul. Karena rata-rata setelah saya baca baik dari segi perusahaan ini itu ternyata yang banyak gitu kan syarat minimal 25 tahun Iya. harus punya pengalaman Iya. berpenampilan menarik gitu kan dan sebagainya. Jadi orang jelek itu
nggak butuh pekerjaan gitu loh mas, maksud saya tuh itu gitu loh, maksudnya Kesempatannya kasihan. minim gitu. Ya kasihan gitu kan mas, Ini orang-orang sangat yang gimana jelek ya gitu di kan. hati ya. Ya. Iya. Ya enggak juga sih sebenarnya. Kita kadang-kala mengartikan syarat itu terlalu tekstual. Iya, Itu iya, iya. kuncinya. Kalau dicoba Iya, dicoba itu enggak seserem itu mungkin. berpenampilan menarik. Kadang-kala kita ya wajah jelek, mohon maaf ya, wajah jelek, rambut keriting dan semacamnya. Berpenampilan menarik itu bukan soal wajah, soal Oke. penampilan. Kadang-kala walaupun jelek, Tapi rapi. iya rapi, bisa dipercaya. Ada orangnya tampan dan itu cuma acak-acakan, sama. Jadi Oke. poinnya adalah Oh. itu berpenampilan rapi dan seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi ya. Tidak ada diskriminasi sebenarnya, tergantung bagaimana kita punya personal branding yang bagus lah intinya. Jujur seperti itu. kalau saya sendiri itu memang agak beda dunianya sama karena Iya, saya tidak pernah melalui jalur yang linear sekolah atau kerja kayak gitu. iya betul. Saya itu memang dari kecil kayak hidup di dunia yang pengabdian, terus sampai sekarang mengabdi gitu. Kembali lagi ya. Jadi kalau di dunia pengabdian itu kan agak beda, Bor. Ya Tidak betul. kita tidak harus boleh berprinsip profesional banget lah kayak Iya. gitu. Karena yang namanya profesional isu kemanusiaan gitulah. Iya betul. Apa ya? Berbuat yang mengabdi lah. Saya lupa bahasa istilah kerennya sekarang itu. Memang butuh pembiasaan saja. Iya. Dan saya belajar dari ranah yang profesional seperti tadi, saya cukup tercengang gitu. Karena nggak kebayang gitu gimana ketemu apa istilah HRD ya, Bu? Iya, HRD. Saya nggak pernah, cuman sering lihat di YouTube aja gitu. Dan lihat sampean ketika ditelepon sama orang sosok jadi HRD gitu. Dan saya cuman punya pengalaman seperti itu. Memang ada perbedaan yang sangat Ya. jauh gitulah. Kalau yang setahu saya di dunia pengabdian itu yang penting dia punya loyalitas lah gitu lah. Kayak kita waktu di kampus lah organisasi kan Sepenuh hati ya bos. sepenuh hati gitu. Ikhlas berarti ya. Gimana ya kalau diucapkan malah batal nanti Iya. kayak gitulah. Ria, Ya, jadinya ria kan. enggak maksudnya memang butuh pembiasaan. Yang saya mau tekankan poinnya memang butuh pembiasaan kayak itu. Kalau enggak biasa, misalkan orang yang enggak diasuh di bawah naungan pendidikan itu mungkin akan kaget sama dunia betul. sama dunia Karena butuh loyalitas Butuh lebih kan loyalitas. seperti itu. Dan walaupun di kampus enggak hanya di seusia sekarang, mulai sejak kampus dulu memang saya membiasakan seperti itu karena ya saya punya pengalaman ya kalau bisa dibilang privilege sih. Saya memang diasuh di kayak apa ya, Bos? Saya itu anggaplah film kayak itu, kiai lah. Saya sejak kecil belajar itu ngapain sih orang-orang itu kayak bantu nyuci di rumah, bantu ngisi air gitu, nggak dibayar. Iya. Gitu. Katanya mereka memang niat membantu bapak saya gitu. Biar Mengabdi dapat lah. barokah. Mengabdi. Dapat barokah. Makanya saya sangat terbiasa dengan hal itu. Cuman ketika gini permasalahannya, ketika saya bawa dunia itu ke luar provinsi misalkan, Iya. ke bawah ke luar kota, ke Pamekasan misalkan, ke tempat kuliah, itu kan nggak ada konsep seperti itu. Nggak ada. Dan di waktu itu saya shock, harus punya penyesuaian lagi. Harus Nah, menyesuaikan. Kultur shock. Culture shock. Ya. Saya belajar, oh ternyata ada profesionalisme dan semacamnya. Gimana kalau komentar kalian yang sepertinya sangat mahir di dunia profesional menanggapi dunia pengabdian seperti saya gitu. Mungkin ke Bang Bro Rafli. Rafli dulu ya. Anda kalau tidak di podcast Anda agak liar Anda. Silakan utarakan. Ya, menurut saya tuh ada posisinya, ada hierarkinya masing-masing mengenai masalah profesional atau pengabdian seperti tadi. Kalau misalnya kata contohnya Mas tadi kan, dari segi dia memang mengabdi ke dalam lah, anggaplah seperti itu. Di situ bukan tempatnya profesionalitas, Mas, menurut saya gitu kan. Artinya ketika kita keterlaluan mempermasalahkan ini itu bukan tempatnya gitu. Ya, gitu ya. Itu. Karena kalau misalnya di situ kita pakai sistem profesionalitas,
Oh ya kayak kita waktu mondok lah gitu. Iya, pasti akan dibaca perhitungan. Mm-mm. Bisa dibilang begitu. Cuman kalau mengacu pengalaman yang saya alami tadi Oke. dalam culture shock itu tadi, gimana? Kan pertanyaannya gini, Mm-mm. apakah santri itu belajar di mana? Konsep waktu mondok, Oke, santri itu bisa belajar di mana? Konsep itu gitulah. belajar konsep Yang profesional kayak gitu. profesional. Apa kita harus bikinkan koperasi agar dia tahu perhitungan atau Hmm, gimana di pondok? Gimana menurut kamu yang taruhlah kamu mondok oke. di pondok yang berbeda dengan saya gitu. Kalau untuk di pondok saya, Hmm. pengalaman pribadi, untuk profesionalitas itu biasanya teman-teman kita itu dalam hal ini, dalam hal baju, Mas. Oh, dia bergerak sendiri nih, Iya, jualan sendiri gitu lah. jualan Oh, iya sendiri iya iya gitu iya. kan. Jadi intinya kalau di pondok saya itu kalau ada eh, apa ya istilahnya ya, kalau ada orang, nah kalau dia misalnya dia Mm-mm. itu mau jual baju itu harganya segitu ya segitu, jadi Oke. kan kadang ada harga teman kayak Oh dan ya, malah semacamnya. lebih murah harga temannya. Nah, Anehnya iya gitu. gitu, Harusnya teman lebih mahal. lebih mahal. Nah itu jadi di situ sepengalaman saya kan. Mm-mm, mm-mm. Itu kalau dari segi Kalau profesionalitas. yang berbau misalkan kerja ke koperasi, nyantri sambil kerja ke Oke. koperasi itu gimana? eh Apa kamu punya pengalaman seperti itu? Enggak? Enggak, karena kalau saya Gimana cuman ya? melihat teman-teman yang sudah bekerja di koperasi, memang kalau dia jualan ya harga segitu ya segitu. Enggak ada Mm-mm. teman, pengurus, enggak dihitung. Intinya kalau misalnya kita beli gorengan 500, 500. Itu profesional kan menurut saya sih. Gitu. Jadi enggak ada ini dan juga digaji, Mas. Ya digaji. Mungkin ini bisa dibilang profesional atau enggak karena kita sebagai santri setelah saya melihat mereka, Mm-mm. mereka memang nggak minta ke orang dalam itu, tak minta, nggak minta. Iya. Tapi mungkin karena ya karena dia dianggap sama orang dalam itu bekerja bukan mengabdi, Mm-mm. digaji gitu. Eh, kalau bukannya kalau gaji itu harus ditentukan dari awal akadnya. Nggak tahu mas, kayaknya enggak sih Ya karena memang awalnya mungkin santri itu awalnya niatnya mengabdi gitu kan. gimana sih Bor kalau dunia kerja itu Bor memang gaji ditentukan di awal atau gimana gitu. Ketika HRD itu gimana Hmm. sih? Ya, kalau konsep Mm-mm. profesionalitas pasti disepakati di Iya awal. kan? Iya, Ya. Kayaknya profesional. gitu kayaknya gitu. Iya. Cuman kalau non profesional ada sistem bagi hasil, Heeh. Oh, betul. terkadang iya Betul betul. Jadi banyak pembayaran. alternatif gitu kan. Mm-mm. Semisal contohnya Bos Rafli barusan, mungkin bayarannya itu sesuai dengan omset toko ada. Jadi kalau omsetnya naik, bayarannya juga Mm. naik ada seperti itu. Ini kan sampai sekarang itu saya berkecimpung di anggaplah di dunia yang non Non profesional, profit non ya, profit iya itu. Hmm. betul. Cuman saya merasa punya hutang ke murid-murid gitu, kepada lingkungan di sini. Gimana caranya orang-orang kolega-kolega saya itu agar bisa belajar sisi profesional gitu. Tetap walaupun hati itu tetap kayak ya lah ngabdi gitu sampai mati ya Hmm. pengabdian, ngabdi kepada ya Allah dan Rasulnya kayak gitulah. Mengabdi kepada agama dan bangsa kayak gitu kan kayak gitu nilai-nilai yang Oke ah, oke. kita pegang gitulah berusaha kita pegang cuman di dalam ranah yang lebih teknis dan profesional kita itu nggak mau menghutangi siswa-siswa kita Iya betul. itu Oke. gimana ya. Tanggapannya sampean gimana kok yang sekarang kamu kan masih di dunia tarbiyah di dunia pendidikan belajar kurikulum Hmm. apa ada pemerintah mengarah ke sana di kurikulum yang sampean pelajari. Untuk di kurikulum saya ya, Mm-mm. kayaknya itu juga eh Masih ya terpetak-petak gitu masih ya terpeta-peta, pengabdian profesional pengabdian gitu. Oh iya profesional ya. dan semacamnya Jadi masih belum ketemu. terpeta-peta. Belum ketemu. Kalau menurut yang sudah menjalani dunia kerja, mungkin apa yang bisa disisipkan ke sini? Apa memang dibiasakan di OSIS misalkan? Apa gimana Hmm. sih? Mungkin punya usulan sampai
Sebenarnya kalau konsep profesional Oke, oke. itu bisa di salah satunya ya koperasi bisa, terus yang kedua di OSIS bisa. Mm-mm. Cuman kalau dalam lingkup pendidikan yang namanya yayasan seperti Iya. itu, memang yang paling penting di sana adalah loyalitas kan seperti Mungkin itu. di yayasan ada, Bor. Ya. Cuman itu bukan ranah saya. Saya Mm-mm. kan di podcast ini di konteksnya itu kan di sekolah lah. Di sekolah. Paling jauh saya bisa masuk ke OSIS. Iya betul. Paling jauh itu udah. Nggak, kalau ke yayasan ke mana-mana nggak bisa Masih saya. terlalu tinggi ya bos ya. Nggak tahu, bukan saya nggak punya kapasitas ke sana, nggak tahu gitu. Jadi mungkin yang bisa diterapkan di koridor saya aja gitu. Apa kira-kira gitu. Ya itu OSIS sebenarnya. Kalau di yayasan ada sistem kerjanya kayak gitu. Ya OSIS. OSIS. Bisa sih OSIS itu. Diajak jualan apa gitu ya misalkan. Terus Cuman kalau itu nggak susah, Bor. Kalau mau menggaji nanti kamu gajinya segini itu susah di sini. betul. Mm-mm. Cuman kalau dalam konsep gajinya saya rasa belum waktunya. Oh, Bisa- jadi kamu setuju jangan terlalu diarahkan ke sana Iya, dulu gitu. lebih ke profesionalnya Ke saja. loyalitas dulu lah, Loyalitas, bagaimana mereka bertanggung jawab. bertanggung jawab, profesional dalam mengelola keuangan semisal itu kan perlu juga. Jadi jangan terlalu diarahkan kamu kerja ini gajinya segini. Iya, Kan? bukan, soalnya pendidikan bos. Nah, masalahnya ketika Heeh. kita nanti lulus itu betul-betul dunia yang baru. Iya. Saya mengalami betapa Heeh. saya dulu memang kita kan satu OSIS gitu. Iya betul. Aktif, nggak kemana-mana pikiran kan, Heeh. cuman kayak loyal gitu ke organisasi gitu. Ketika menghadapi kenyataan, tak ada masih kangen Iya, itu di kampus, makanya. itu Cuman susah. ya Oh, koreksi bukan koreksi sih. Mm-mm. Kalau mengaca kepada kita dulu ketika di OSIS, memang minim profesionalitas. Ya, Seperti halnya ya dalam organisasi kayak pengajuan keuangan, pengajuan anggaran itu kan ada proposal. Itu kan ya mengajarkan kalau sebenarnya. di usia-usia kita itu jarang ya, Bor ya. Iya, Di dulu betul. bukan hanya di sekolah kita kan, di Iya, umum hampir hampir mayoritas gitu. Di masa-masa itu memang nggak begitu dipentingkan. Iya. Kalau di Sempian gimana? Di pengalamannya Sempian waktu sekolah. Apa mas? Ya masalah Mengenai- profesionalisme seperti ini. balik lagi kata masnya tadi, kalau masalah sekolah itu kan lebih ke loyalitas kan. Oke. Sedangkan Mas Haidar tadi bilang kalau mengabdi itu salah satunya juga dengan loyalitas, kalau nggak salah kan. Boleh. Ya, jadi itu bisa dibilang mengabdi mas, bukan Bukan profesional kan. Profesional. Karena memang dari awal kita kan nggak ada akad ya kamu bekerja di divisi ini koperasi, ya gajinya kuliah segini nggak ada gitu nggak ada. memang nggak ada. Dan saya memang apa ya, ada setujunya juga sih, kayak memang harus ditekankan kayak harus loyal dulu lah. Iya. Cuman saya tetap ada khawatir ketika anak-anak kita lulus nanti, Oke. takutnya dia kaget betapa ya kalau bicara kenyataan lah, betapa kayak kita bersaing dengan pekerja yang lain kayak gitu. Nggak gimana ya. Memang Atau kayak gitu ya. mungkin gini mas, dulu yang saya ngerasa itu kan ini gaji ya. Oke. Ketika kita misalnya ada acara OSIS di sini, itu pasti dapat reward. Nah, Betul. reward itu biasanya berupa makan-makan dan semacamnya. Mungkin itu bisa dibilang juga ada sedikit masuk ke ranah profesionalitas. Oh, itu sudah menyentuh bahwa Ya. ada timbal balik gitu. Nah, ada timbal balik gitu. Termasuk juga kan apa itu? Ya memang kayak gitu di Ya, sini. wisata gitu kan. Liburan ya. Ya, kita pergi ke Malang gitu dulu, Jalan-jalan. gitu kan. Jalan-jalan. Itu juga termasuk reward bagi kami. Iya betul. Saya bertanya hal sensitif seperti ini karena saya sendiri sangat kaget gitu. Karena saya memang mazhab loto gitu, apa ya, mazhab pengabdian full gitu. Nggak tahu yang ternyata ada profesionalisme kayak gitu. Dan di beberapa posisi ketika saya menjadi ketua organisasi di kampus itu, Bor, itu menemukan kesulitan yang sama. Iya. Kadang kita kan mendatangkan pemateri dari luar dan semacamnya. Itu saya pasrahkan ke teman-teman, nggak bisa mengambil kebijakan akadnya segini nggak tahu saya. Iya. Untungnya kebanyakan mereka yang kita undang itu ada manajemennya kadang. Sampean kesini ada manajemennya nggak? Ada bos. Ada bayaran full nanti bos.
Oke, Kan gini. profesional. Kita transfer. Oke. Mas, ini masalah profesionalitas ya. Saya Iya. jadi punya pertanyaan. Karena kemarin saya juga mempelajari salah satu hal indikator yang harus dijadikan untuk jadi guru idaman gitu kan. Salah satunya adalah kita harus profesionalitas. Nah, Iya, betul. bagaimana dengan kenyataannya realita kita sendiri? Kita ketahui bahwa eh, guru itu harus mengabdi, gitu kan. Iya. Bukan profesional. Iya. Gimana itu, Mas? Kalau saya setuju aja. Memang guru itu ya harus memang dasarnya memang pengabdian karena Oke. kalau kita berusaha profesional itu ngembang. Kan kalau saya belajar ke sampean itu Bor, kan kalau profesional gajinya segini, Iya, betul. kontrak kerjanya ini Iya, yang harus betul. diselesaikan. Kalau kita di pendidikan nggak bisa kayak gitu. Kita bikin 2 RPP, udah lebih tuh. Dua biasanya kan satu, bikin 2. Ternyata siswa-siswa kita ketika kita masuk itu meminta metode yang lain. Oke. Iya. Nah, itu kan apa kita nanti lapor ke kabak kesiswaan, saya bikin RPP baru loh, tambah gaji, masa kayak gitu. Iya. Makanya saya berprinsip, saya sendiri setuju bahwa memang guru itu memang pengabdian gitu. Sama seperti kesehatan, Oke. secara hati loh ya. Terserah kalau pemerintah memberi kebijakan lain, memberi gaji bulannya seperti ini, nggak tahu saya. Iya. Tapi secara prinsip di sini Oke. memang harus petugas kesehatan, keamanan dan pendidikan itu harus kayak punya daya juang lebih. Ya, gitu. Lantas kenapa kok pengabdian itu tidak dimasukkan dalam kriteria guru idaman? Nah, itu pertanyaannya. Menurut saya Oke. karena itu sulit tolak ukurnya. Apa kita kasih angket ke murid, nanti murid ajukan ke kantor, ini gajinya lebih, masa kayak gitu? Oke. Karena memang kita tidak punya tolak ukur yang pas di kesehatan, pelayanan, perdukunan. Kok Ya, ada maksudnya iya. hal-hal yang ngembang seperti itu nggak bisa kita ukur. Kalau di dunia kerja, sampean berapa menjual produk Bor sehari Bor? Kenapa? Oh, kamu masih sibuk ya? Enggak. Di mana barusan? Kalau di dunia kerja itu kan jelas Iya. menjual segini, profitnya segini gitu kan. Gimana itu contohnya misalkan kalau di sampean? Dalam dunia kerja Dunia maksudnya. kerja. Itu kan jelas gajinya kamu segini, yang penting kamu bisa jualan segini misalkan kan. Ada kayak gitunya kan kalau di dunia kerja ya? Di dunia kerja itu ya lebih ke aturan di awal. Ada memang Iya, kontrak digaji gitu. karena pencapaian kita ada. Oke. Jadi gak ada gaji pokok seperti itu ada memang. Terus ada yang ada gaji pokok ketika mencapai target yang diberikan perusahaan, ada tambahan, ada insentif seperti itu. Ya beda kalau sama lembaga ya pasti beda, Bos. Kalau saya memang jujur saja, nggak tahu ya, semoga saya tetap seperti ini sampai nanti. Saya radikal itu kalau di pendidikan, memang nggak niat kerja gitu. Iya, memang betul. mau kayak ya udahlah, saya ingin melihat orang-orang pinter gitulah. Ya betul. Karena enak gitu ketika ketemu kita punya permasalahan, tinggal tanya murid. Ya. Ada langsung solusinya gitu. Kalau mereka bayar dulu solusinya, saya ngajari Anda tidak bayar gitu. Bisa kayak gitu. Jadi enak kayak surga gitu hidup. Kan iya. Duniawi. Ya kemana-mana ini sudah. Tidak, sebenarnya ada yang mengatakan kalau pendidikan itu ada yang tidak setuju Ada profesi, ya lebih kepada pengabdian seperti itu, Bos. Kalau profesi ya harus profesional. Kalau jam kerja sekian dibayarnya sekian. Kenyataannya kan enggak, Bos. Saya berangkat jam 11. Iya. Cuman pulangnya jam berapa? Jam 3, Bos. Iya. Berarti lebih ke ranah pengabdian. Cuman kalau sudah tolak ukurnya duit, belajar karena duit ini pasti Pusing. iya. Tak jamin pusing. Karena dia harus cek log pagi-pagi. Iya, betul. Terus sampai siang gitu, cek Iya. log lagi, cek out. Apa sih cek log ya? Nah, Ya, oke. check in, check out lah istilahnya. Iyalah, gitu. Ini kan kata mas-masnya tadi kalau rata-rata kan Iya, guru-guru kita sini menggunakan pengabdian. Nah, berarti mereka juga harus cari penghasilan tambahan kan Ya, betul. untuk menghidupi keluarga mereka gitu kan. Nah, bagaimana itu, Mas? Jadi kan nanti gak bisa ngatur kapan harus masuk kerja gitu kan, kapan harus mengajar, kapan harus ya gitu loh. Gimana itu, Mas? Saya menderita pertanyaan seperti itu memang setiap saat itu.
bingung karena oke satu sisi ya mengabdi kepada kehidupan gitu dengan mengajar. Cuman satu sisi yang lain saya harus mencukupi badan saya sendiri. Betul. Harus kenyang, harus semacamnya, harus gimana. Cuman persoalannya di zaman sekarang itu mencari pekerjaan yang setengah hari itu susah. Oke. Misalkan bekerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Oke. Mungkin ada jam kerja yang ketika saya pulang sekolah jam 1 lah pulang. Jam 2 bisa kerja di mana sampai jam 9 malam. Beternak. Cuman marip saya nggak bisa gitu karena punya anak-anak Morok ya, ngaji bos ya. ngaji. Nah, saya memang ingin bertanya kepada kalian, apa ada pekerjaan apa ya freelance istilahnya Ya, ya, sampingan. Sampingan. Walaupun itu kita tahu freelance itu memang kayak mengkhawatirkan juga karena nggak jelas, betul. kadang pasang kadang naik gitu. Kalau dari saya gitu Mas, kenapa kita nggak nyoba beternak Mas? Karena ayam lah misalnya, karena keluarga saya gitu kan ada yang berternak ayam, dan juga untuk dari segi perawatannya gitu kan, untuk makan lah itu tuh cuman pagi satu kali, siang satu kali, malam habis itu wes. Sama Jadi kayak sama kayak manusia berarti 3 kali makan ya Mas. jadi cuman makanin aja gitu kan. Untuk membersihkan kandang itu biasanya 4 hari sekali, seperti itu enak. Jadi keluarga saya ketika dia sudah selesai dengan semua itu tidur Mas. Iya. Jadi misalnya nyampe waktu panen 2 bulan lumayan. Masa bisa menghidupi itu? Ya bukan saya nggak percaya rezeki orang loh. Oke. Cuman pertanyaan. Untuk dia yang belum menikah, dia yang belum menikah, cukup. Ayam apa itu? Ayam Ayam- potong apa ayam bertelur itu? Ayam jantan Mas, untuk ayam- lalapan ya, untuk Oh, lalapan. ayam potong Iya, berarti ayam ya. potong ya. Ya, itu. Kemudian ada yang invest juga salah satu keluarga di situ. Ya, lumayan. Tapi kan nggak fokus ke itu juga Iya, Mas. betul. Ada misalnya kayak mengukir gitu kan, juga masuk juga di situ. Oh, multi stream berarti. Cocok berarti itu bos. Ngajar dari pagi jam 12. Oh, sebelum mereka ngajar Ya, itu makanin ayam. Kasih makan ayam. Selesai Anda ngasih lagi sambil ngukir, habis itu tidur sore, maghrib Kasih makan lagi. bukan, maghrib ngajar dulu, Oh, ngajar dulu. Malam. malamnya ngasih makan ayam. Cuman lahannya ada bos. Banyak tetangga Mas. Ya, Itu yang bikin kandang Mas, iya. gitu kan. Cuman gimana agak enak saya ngomongnya kalau ayam itu harus berapa meter gitu dari tetangga saya itu. Oke, Ibarat memang. tetangga gitu. Soalnya kalau di rumah saya itu memang ada di belakang dan Iya. agak jauh Enak dari kalau kayak gitu. tetangga. Saya- Kalau berdekatan ya ngukir aja Mas. Lumayan lah buat tambah-tambah gitu kan. Ya betul sih. Enggak, kalau memang kita masuk ke bab ini kan bukan dunia kerja kalau itu. Iya. Dunia apa istilahnya, Bol? Wirausaha kan. Wirausaha, Itu betul. beda lagi. Oke. Saya menganggapnya itu dunia yang berbeda. Wirausaha itu memang butuh mental yang agak lain gitu, memang punya daya juang kayak gitu. Maksud saya tadi yang dunia kerja yang kayak misalkan bantu Pasang kabel ya. Apa? ya mungkin kayak itu. Kelistrikan ya. Food vlogger Mas. Tetap Vlogger itu masuk kerjaan gak sih Mas? Kan kalau udah banyak pengikutnya kita kan gini Bang. kerjaan. Dunia yang profesionalisme itu kan memang jamnya jelas. Oke. Terus yang dikerjain jelas, gajinya jelas kayak gitu. Nah, itu susah kalau orang yang punya profesi dari jam 7 sampai jam 1 itu enggak ada, biasanya susah. Oke, kita tahu misalkan ada salah satu toko baju di Pamekasan. Kita di endorse. Free day gila. Oh, free killer. Itu kan ada jam 2 sampai jam 9 gitu. Semut ya Mas. Sponsornya semut. Mungkin kita saya itu pengen sebetulnya pulang sekolah kerja ke sana misalkan. Misalkan contohnya. Cuman ya itu saya punya buah-buahan gitu di rumah kayak itulah. Apa buah-buahan atau astagfirullahaladzim ini. Oke, silakan Mas Irfan. Gimana tanggapannya, Bor? Apa di sini harus dibuka lapangan pekerjaan yang fleksibel seperti di Jawa, di daerah luar gitu? Kalau di Surabaya banyak gitu. Iya. Sebenarnya kembali ke kita dulu, Bos. Mm-mm. Kita mau kerja apa enggak? Mau penghasilan tambahan apa enggak? Kan seperti itu. Cuman kalau di sini saya rasa sulit. Kalau sampean bukan bekerja sih, mengabdi dari jam 7 sampai jam 12 pulang, saya rasa capek pasti. Capek. Karena
mengajar, Memang habis. iya membimbing itu saya rasa lebih memakan pikiran, bukan tenaga. Cuman kalau pikiran sudah sakit ya tenaga Enggak, juga jujur memang terkuras. saya memang kalau udah pulang ke sekolah ke rumah Iya itu betul. harus kayak ya Istirahat kan ya, istirahat, iya. tidur. Sampean pulang Tahu ke rumah kenapa? masih mau kerja, kan seperti itu. Jadi kalau dalam pekerjaan profesional mungkin ada istilahnya freelance bisa. Mm. Kalau freelance kan bukan lebih kepada bagaimana kita mengikat jam kerja, enggak. Mm-mm. Freelance itu lebih kepada hasil. Kontrak gitu ya, Iya, kerjanya apa, iya, poinnya berapa iya gitu. betul. Yang penting menghasilkan. Semisal freelance membuat yang namanya apa kayak blog atau apa sih sistemnya sekarang kan seperti itu sudah buat translate apa kayak gitu. Jadi itu dihitung dari hasil, bukan dari jam kerja. Ya mungkin saya Ya mau masuk. bisa belajar itu Iya, karena memang sejalan dengan dunia yang komputer-komputer kayak gini kan. iya betul. Saya dulu pernah ke kakak itu sepupu mau belajar ngukir katanya. Cuman Oke. kata kakak bukan dimatikan semangatnya, ngasep istilahnya. Udah kayak susah katanya kalau 10 tahun ke atas masih mau belajar ngukir, Oke. ukirannya nanti jelek gitu. Gimana sih? Sebenarnya tergantung usaha mas kalau itu, Hmm. karena kenyataannya ada om saya itu Oh. itu bukan dari daerah sini, daerah luar. Dia menikah dengan tante saya di umur yang sudah memang 20-an ke atas, belajar belajar mebel, belajar ngukir, intinya kayu-kayuan itu jadi mas. Jadi intinya tergantung Oh, niat, niat gitu ya ya. tergantung niat tuh. Bisa sih. Karena memang saya melihat ukiran ya kebetulan kita di Karduluk ya Bang Anton ya. Ukiran itu masih hidup kan gitu. Betul, masih Masih hidup enak gitu lah alhamdulillahnya bisa ya. menghidupi kita gitu Ya lah ya. alhamdulillah. Mm-mm. Ya banyak pelajaran di podcast kali ini. Mungkin ada saran yang saya bisa minta, saran-saran closing statement dari kedua tamu kita. Bro Irfan, closing statement apa bro? Nasihat yang kayak simple cuman enak gitu. Pertama, kerjakan yang ada di depan kita. Selesaikan. Pertama. Yang Banyak gitu. kedua, iya, Iya iya. pertama saya ulang lagi, kerjakan, selesaikan apa yang ada di depan kita. Terus yang kedua, hidup itu berputar. Hidup itu berputar tergantung bagaimana kita mampu atau tidak menyesuaikan dengan keadaan. Sampean orang itu bisa ditempatkan di tempat manapun bisa. Oke oke oke. Asalkan apa? Profesional. Sambil lalu Terukur, iya. terukur gitu ya. Intinya Jangan itu. jangan foya-foya Ya, gitu. Saya hedon orangnya. iya. Keadaan seperti ini masih hedon. Hancur, Bos. Hancur, hancur. Ampun suhu. Iya. Ya itu, Ah, intinya itu. ya saya catat keras-keras di hati saya dan mungkin juga ada yang senasib dengan saya mungkin bisa bermanfaat seumur hidup kan Iya, gitu. betul. Kalau dari sampean Kalau dari saya simpel aja ya mas. Jangan takut untuk mencoba, sudah itu saja. sedikit tapi semoga saya bisa mengamalkan. Iya. Terima kasih kedua bintang film kita hari ini Bro Irfan sama Bro Rapli. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum. Adios. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Adios. wabarakatuh. Kantung Semar. Adios Lord. Nyaman beri coloring Lord. Coloring tuh nih.